Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Matematika Teknik 1. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang teknik-teknik pengintegralan. Ya. Nah, yang dimaksud dengan teknik pengintegralan adalah satu cara atau metode ya yang digunakan untuk menghitung integral di mana hitung integral itu tidak bisa kita lakukan secara langsung menggunakan rumus yang sudah ada. Ya. Pada dasarnya teknik pengintegralan ini dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga bentuk integrannya itu serupa dengan rumus dasar yang sudah ada ya. Nah, kita sebenarnya sudah menghitung ya, sudah mendapatkan beberapa rumus dasar integral. Nanti akan coba saya buatkan semacam daftarnya lah ya. Nah, teknik yang sudah biasa kita pakai sejauh ini adalah teknik atau metode substitusi ya. Jadi selain metode substitusi ya, ada teknik lain ya yang akan kita bahas kemudian, diantaranya adalah ada teknik pengintegralan parsial, kemudian bagaimana teknik untuk mengintegralkan fungsi rasional ya. Kemudian bagaimana pula misalkan kalau integralnya berbentuk ada radikalnya di dalamnya ya. Nanti kita akan lihat ya. Nah, namun metode substitusi ya, ini merupakan metode yang paling dasar boleh dikatakan ya. Dan bahkan dalam teknik-teknik yang lain pun misalkan ya, selain metode substitusi nanti biasanya ya di dalamnya masih melibatkan metode substitusi ya. Nah, kita akan review kembali ya penggunaan metode substitusi ya, tentu saja dengan soal-soal yang kita perkaya ya. Namun sebelum ke situ, ini akan saya tuliskan dulu beberapa rumus dasar integral yang sudah biasa kita temukan ya. Pertama adalah berbentuk integral DU. Ya, variabelnya kita ganti dengan U, biasa pakai X ya, kita perumum jadi U lah. Ini adalah U plus suatu konstanta, gitu kan ya. Yang kedua, kalau misalkan suatu konstanta diintegralkan terhadap U, ya, jadi K konstanta, ini tinggal K dikalikan dengan U ditambah dengan C. Kemudian yang ketiga, berbentuk misalkan X, pakai U ya, U pangkat N DU, dengan N adalah bilangan ya. Ini adalah pangkatnya bertambah 1 kan ya, UN plus 1, pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1 ditambah dengan suatu konstanta, dengan catatan di sini N-nya tidak boleh sama dengan minus 1. Jadi ini rumus yang ketiga, tidak berlaku untuk N sama dengan 1. Ya. Kemudian yang keempat, kalau N-nya sama dengan minus 1 kan kita dapatkan integral seper UDU atau kita tulis DU per U. Ya. Ini kan ln mutlak U ditambah dengan C. Ya. Kemudian untuk fungsi trigonometri, kita punya integral sin X dx. Sin UDU kita ganti, sorry ya. Sin UDU berarti adalah minus, kan ya? Minus cos U plus C ya. Kemudian integral cos U du ini adalah sin U plus C. Kemudian yang ke-7,
Ini bisa kalian buktikan juga dengan menggunakan memanfaatkan nomor 5 atau nomor 6 ya untuk menurunkan ini ya. Menghitung ini, integral ini ya. Secant U PU ya. Atau sebaliknya dari turunan ya. Ini tan U plus C. Jadi turunan dari tan U adalah secant kuadrat U ya. Sehingga integral dari secant kuadrat U dU adalah tan U plus C. Kemudian yang ke-8 integral kosekan kuadrat U dU itu adalah minus kotangan ya. Kotangan U plus C. Oke, ini untuk yang trigonometri ya. Kemudian yang ke-9 integral E pangkat U dU, ini kan E pangkat U plus C, gitu kan ya. Kemudian 10 integral A pangkat U ya. Dengan A adalah lebih besar daripada 0 dan tidak sama dengan 1 ya. Itu adalah A pangkat U dibagi dengan ln A. Ditambah dengan C ya. Jadi A-nya positif dan A-nya tidak sama dengan 1. Oke. Ini beberapa yang sudah pernah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya ya. Terutama yang ini ya yang sering saya ungkapkan yang nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 karena yang lainnya sebenarnya ini merupakan hal khusus dari integral nomor 3, nomor 4, nomor 5 dan nomor 6. Oke, ya. Kita akan lihat sekarang contoh terkait dengan ini ya. Nah, metode substitusi itu digunakan dengan mengganti variabel ya. Mensubstitusi ya variabel baru ya. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk membuat integran ya atau yang diintegralkan itu menjadi seperti rumus dasar di sini. Ya. Dan biasanya dengan pemisalan variabel barunya adalah mengambil apa namanya? Atau kalau misalkan integrannya bisa kita lihat bahwa salah satu fungsi di dalam integran itu turunan dari fungsi yang lainnya ya. Kita akan lihat di sini ya. Misalnya hitung integral X plus 3 pangkat 4 dx misalnya. Nah, ini kan tidak ada rumus langsung ya yang kalau kita lihat dari apa namanya daftar rumus integral ya beberapa rumus integral ya. Kalaupun misalkan kita jadikan fungsi polinom dengan menguraikan ini, ingat kalau pangkat ini kan bisa kita gunakan salah satunya ada segitiga Pascal ya kita urai sehingga nanti bisa gunakan rumus polinom ya ini rumus yang ini nih nomor 3. Namun sebenarnya ini bisa kita sederhanakan dengan apa? Dengan cara menganggap X plus 3 itu satu variabel baru. Ya. Jadi kalau kita misalkan, ya, misal U variabel baru adalah X plus 3,
maka ini berarti kan jadi bentuknya U pangkat 4, berarti mirip dengan nomor 3 ini, ya. Nah, namun ketika kita ganti dengan variabel baru, maka seluruhnya harus berubah, ya. Maka DX pun harus kita ganti. Dari mana DX-nya diganti? Ya, dengan cara mendiferensialkan ini. Bahwa DU diferensialnya, berarti kan turunan dari X. Berapa? 1 dikalikan dengan DX, ya. Berarti ini DX. Yang ini kan 0 kan, ya. Sehingga DU-nya sama dengan DX, ya. Maka dari sini kita dapatkan, ya, maka integral X plus 3 pangkat 4 dx bisa kita ganti menjadi integral X plus 3 yang kita ganti dari U pangkat 4, dx yang kita ganti dengan du. Nah, ini kan sudah yang ini, ya, berarti ini kita sudah terbiasa lah ini, ya. 1/5 gitu kan, ya. U pangkat 5 ditambah dengan konstanta. Berarti kembalikan lagi ke asalnya, ya. Berarti 1/5 U-nya adalah X plus 3 pangkat 5 ditambah dengan suatu konstanta, ya. Itu jawabannya. Kemudian yang kedua lah kita lihat, contoh kedua. Misalnya hitung integral 4 dibagi dengan akar T plus 3 misalnya, ya. Atau kita berikan konstanta depannya. 3T plus 1 lah gitu. dt. Ya, kita bisa lihat bahwa kalau kita ambil ini sebagai U misalkan, maka turunan dari 3T plus 1 itu kan 3 kan, ya. Jadi konstanta, sehingga kita bisa gantikan di sini, ya. Jadi misal U sama dengan 3T plus 1, maka DU-nya turun dari 3T, 3. Kalikan saja dengan DT, karena turun 1 dari 0. Sehingga 3DT sama dengan DU, atau DT-nya, ya, DT-nya berarti 1/3 DU, ya. Maka kita bisa dapatkan dari sini. Integral 4 per akar 3T plus 1 dt. Nah, integral 4-nya kita keluarkan saja. Kemudian dt-nya kita ganti dengan 1/3 du. Nah, 1/3-nya kita keluarkan juga, berarti di 1/3 dikalikan 4, jadi 4/3 gitu, ya. du per akar u. Nah, kalau yang seperti ini kan ini sudah bisa kita buat begini jadinya kan, ya. 4/3 akar u itu kan berarti u pangkat setengah. Kalau dinaikkan ke atas jadi u pangkat min setengah du. Nah, ini berarti kita gunakan rumus bentuk u pangkat n kan, ya. Bertambah 1 berarti 4/3 pangkatnya bertambah 1 jadi pangkat setengah. Dibagi dengan pangkat setengah jadi u pangkat setengah dibagi dengan setengah jadinya, ya. Baru tambah dengan c. Sehingga kita dapatkan ini berarti 8/3, ya. 2 ini pindah atas. U pangkat setengah. U pangkat setengah tidak ada akar u kan, ya. Akar u. U-nya sendiri adalah apa? 3T plus 1. Ya. Tambah C. Oke. Oke, kita lihat contoh yang lain, ya. Jadi ini kita sebenarnya hanya mereview saja karena sudah di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah
sering kita gunakan metode ini ya, substitusi ya. Kemudian contoh 3. Misalnya hitung integral 5 kali E pangkat 2Y dibagi dengan akar 1 plus E pangkat 2Y dy. Ya, kita masih menggunakan substitusi, cirinya bahwa kalau kita ambil salah satunya, misalkan kalau kita ambil U-nya yang ini nih, 1 plus E pangkat 2Y, maka turunannya, ingat turunan dari E pangkat 2Y adalah apa? 2E pangkat 2Y, gitu kan. Jadi muncul turunannya E pangkat 2Y dy. Nah, jadi maka kita pilih U-nya yang bawah ini ya. Jadi misal prinsipnya harus ketika kita pilih U itu harus membuat integran itu menjadi seperti rumus dasar, itu saja ya kata kuncinya. Ini 1 plus E pangkat 2Y. Maka DU, nah turun dari 1 kan 0. E pangkat 2Y turunannya, nah 2-nya pindah saja ke depan dengan menggunakan metode atau aturan rantai ya, bisa kita langsung aja lah ya. 2E pangkat 2Y. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa E pangkat 2Y dy yang muncul di sini harus kita ganti nanti sama dengan setengah DU kan ya. Maka dari sini kita dapatkan ya, maka integral 5E pangkat 2Y dibagi dengan akar 1 plus E pangkat 2Y dy kita ganti dengan integral 5-nya boleh kita keluarkan saja langsung 5. Nah, E pangkat 2Y dy kan setengah DU. Nah, setengahnya kita keluarkan lagi, berarti 5 dikali setengah, jadi 5/2 ya. Ini DU per akar U. Nah, ini mirip dengan yang contoh 2 ya. Jadi berarti hasilnya adalah ini ya. 5/2 langsung saja ya. Ini kan dikalikan dengan U pangkat setengah ya. Atau U pangkat setengah itu akar U ya. Berarti akar U per setengah ya. Sorry kok akar 2 ya. Akar U ya. Atau satu saja dulu, U pangkat setengah ini per setengah ditambah dengan C. Ini 2-nya hilang, berarti tinggal 5 ya. 5 gitu kan. Kan 2 dikali setengah adalah 1 ya. 5 akar U, berarti 5 akar 1 plus E pangkat 2Y plus C. Oke. Baik ya. Oke, ini sekedar mengingatkan saja karena sudah sering ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita menggunakan pengintegralan dengan menggunakan metode substitusi. Jadi sekali lagi intinya menggunakan substitusi ya, tujuannya adalah untuk membuat integran ini menjadi seperti rumus dasar ya, yang asalnya seperti ini bentuknya nih, ini menjadi seperti rumus dasar ini kan ya. Jadi berbentuk, nah ini seperti ini contohnya. Sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.